Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia, NPM 5021078 dari kelas 4C. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi telaah kurikulum dari kelompok 1. Happy watching guys! Pertama-tama, yuk kita pahami dulu apa sih itu kurikulum, karena kata kurikulum sangat familiar bagi pendidik maupun peserta didik. Jadi, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Nah guys, kurikulum sangat penting loh, karena merupakan komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan dan sistem program pada lembaga pendidikan. Sehingga, kurikulum memegang peranan dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. Lantas, bagaimana dengan telaah kurikulum? Yuk kita pahami. Telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Dalam penerapannya, kurikulum memiliki prinsip tertentu. Terdapat dua prinsip kurikulum, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari relevansi, fleksibilitas, dan kontinuitas. Selain itu juga terdiri dari poin efisiensi dan efektivitas. Sedangkan prinsip khusus terdiri dari prinsip penentuan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, serta berkenaan dengan penilaian. Nah, dari penjelasan ini, kita bisa tahu ya guys, bahwa media dan alat pengajaran ternyata termasuk juga dalam prinsip kurikulum. Tidak hanya itu, mengenai penilaian juga tidak lepas dari yang namanya kurikulum. Maka, terdapat hubungan yang erat antara kurikulum dengan proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Lantas, kalian penasaran nggak dengan fungsi kurikulum? Sebenarnya, kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Dari fungsi kurikulum yang telah kita pahami tadi, sudah jelas ya guys, tujuan kurikulum tentu saja untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Dalam hal ini, peserta didik menjadi bidikan utama dari adanya kurikulum. Semoga peserta didik Indonesia juga dapat memahami kurikulum dengan baik. Nah, selanjutnya, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar yang diacu dalam pengembangan kurikulum antara lain, yang pertama, yaitu standar kompetensi kelulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Dan yang keempat, yaitu standar penilaian pendidikan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang pengertian kurikulum, fungsi dasar, dan tujuan, serta relevansi dengan standar nasional pendidikan. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti dan mudah dipahami. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.